CNN Indonesia Breaking News. Selamat sore, hari ini sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berbeda dengan agenda sidang sebelumnya, sidang ke-18 hari ini akan menghadirkan saksi dari pihak terdakwa. Apa saja kesaksian yang disebut-sebut akan meringankan dakwaan bagi Jessica Kumala Wongso. Anda menyaksikan Breaking News CNN Indonesia. Sidang kasus kopi bersianida bersama saya, Pangeran Punce. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti kembali lanjutan sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, kualifikasi saya sebagai penerjemah sumpah, dan ini adalah nanti terjemahan dari biodata beliau. Kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang kesukaan. Cuma karena baru tadi dapat, jadi nggak sempat fotokopi yang mulia. Iya, tapi saya akan bacakan. Paspor Pak. Paspor. Ong Beng. Namanya Bapak Ong Beng Beng. Ong Beng Beng. Iya, Ong Beng Beng namanya. Tapi kalau dalam penulisan bahasa Inggris kan buatnya Beng Beng Ong. Jadi, silakan dulu. Ada kopinya ini. Kopi. Ada. Kopi paspor ada. Kopi paspor. Tolong kopi paspor. Taruh di berkas. No. Fotokopi penerjemah tadi ada? Fotokopinya. Penerjemah KTP. KTP penerjemahnya tadi fotokopinya sudah? Belum. Nanti di fotokopi ya? Baik. Kasih ke panitera. Baik. Oke. Ya nanti di kopi semua ya. Nanti bahasa Indonesianya ada di penasihat hukum, nanti di forum semuanya. Baik. Identitas dari ahli ya yang akan diterjemahkan ya. We ask your identity. Langsung diterjemahkan. Ya. Langsung diterjemahkan apa yang dikatakan hakim diterjemahkan langsung. Setiap majelis ngomong apa sampaikan. Iya, memang saya tadi Tidak langsung pakai mic. pakai mic. Begini ya. Setelah kita tanyakan identitas dari ahli, juga sebagai penterjemah agar mengucapkan sumpah di persidangan ya. Yes, so after we ask your identity, we also would like you and also the translator or the interpreter to take an oath before this court. Yes, my lord. Ya, Ya. Yang mulia. Untuk penerjemahnya sendiri juga bersumpah ya. 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 Sebentar, ini nganunya dulu apanya. Nama Beng Beng Ong. Your name is Beng Beng Ong. Yes, my lord. Ya. Ya. Tempat tanggal lahir? Your place and date of birth. Penang, 10 November 1964. Penang, 10 November 1964. Jenis kelamin? Sex. Laki-laki ya. Your sex. Male. Laki-laki. Agama? Your religion. Buddhist. Buddha. Apa ini? Agama Buddha. Agama Buddha. Alamat tempat tinggal? Your address.
Now I'm staying at 10 The Enclave, number 10, The Enclave, Underwood in Queensland, Australia. Number 10 di Enclave Underwood di Queensland, Australia. Nanti tertulis ya supaya So they're asking for written address. Please write down your address and later on I'll give Kewarganegaraan, to the kewarganegaraan. judges. What is your citizenship, nationality? Australian. Australia, warga negara Australia. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Do you have any family relationship with the with the indicted, with the defendant? No. Tidak. Bersediakah bersumpah menurut agama? So you are going to take an oath according to your religion? To what religion? I can take an oath according to religion or through affirmation. Saya bisa mengambil sumpah menurut agama atau menurut afirmasi. Kemudian sekarang Pak penerjemahnya. Namanya? Ya. Nama saya Arif. Surya Buwana ya? Iya betul. Tempat tanggal lahir? 6 Januari 65. Semarang, 6 Januari 65. Agamanya? Kristen. Alamat tempat tinggal? Taman Palem Lestari, Blok C15, nomor 25, Cengkareng, Jakarta Barat. Bisa ditulis? Ada di KTP saya, Pak. Nanti saya kasih fotokopi KTP saya, alamat lengkap ada di sana semua. Warga negara Bapak? Indonesia. Bersedia bersumpah juga sebagai Iya. penerjemah? Iya. Silakan sekarang ahli dulu. So now please stand up. Please stand up and take an oath. Come here. Here. Bidang apa dia? Ada dapat dulu. Baik, diterjemahkan ya? Yes. Belum dimulai yang mana? Betul. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, oke. Akan mengucapkan bahasa Indonesia. Ya. Ya. Jadi kami akan mengucapkan secara bahasa Indonesia karena itu bahasa nasional kita ya. Nanti supaya diterjemahkan ke bahasa Inggris. So I will say in Indonesian because this is our national language. Then I will translate it into English for you. Ya, mulai. Start. Ya. Yeah, okay. Demi Sang Hyang Adi Buddha. In the name of Sang Hyang Adi Buddha. In the name of Sang Hyang Adi Buddha. Please just repeat. In the name of Sang Yang Adi Buddha, Saya bersumpah. I swear. I swear, Saya sebagai ahli I, as an expert I, as an expert dalam perkara ini in this case, akan memberikan keterangan will give statements, will give statement, pendapat, opinions, soal-soal maksudnya soal-soal issues, issues sesuai keahlian saya di bidang patologi in accordance with my expertise in pathology, in accordance to my expertise in pathology, dengan sebenar-benarnya, as truthful as possible, as truthful as possible, tidak lain daripada yang sebenarnya. and nothing but the truth. and nothing but the truth. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you. Saya? Sekarang Ya. saudara sebagai penerjemah. Ya.
Jadi ahli maupun penterjemah sudah bersumpah sesuai agamanya. So the witness and the interpreter has already taken an oath Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. and are here to answer all the questions asked by the public prosecutors as well as by the judges, by the panel of judges. Untuk yang pertama kami persilakan kepada penasihat hukum. I will give the floor first to the legal advisor. Silakan. Terima kasih Yang Please, Mulia. the floor is yours. First of all, I would like to thank you very much for Mr. Beng Ong for your presence in this court to testify regarding my client case. And because according to Indonesian law, you have to testify in Indonesian language, so will be translated by the interpreter. Thank you. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ong Peng Peng atas kesediaannya untuk hadir dalam persidangan ini sebagai saksi. Karena di dalam persidangan ini yang digunakan adalah bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia lah yang akan dipakai selama jalannya persidangan. Mr. Beng Ong, sebelum saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara, Mr. Ong Peng Peng, before I ask you questions, saya pertama-tama ingin mengetahui kurikulum vitae daripada ahli. first of all, I would like to know your curriculum vitae, the curriculum vitae of you as an expert. Untuk mempercepat mungkin atau mungkin saya bisa, karena di sini sudah ada translationnya, saya minta saudara coba menjelaskan dulu sedikit overview daripada CV saudara. To speed up the process, well, actually, we already have the translation. However, it would be good if you could also give us a brief description of your CV. Just a brief Sebab kalau saya bacakan semua ini ada berapa puluh halaman, jadi cukup overview saja. Because your CV contains tens of pages. Just a brief overview. At the moment, I'm working as a senior forensic pathologist Saat ini saya bekerja sebagai patologis forensik senior in the Queensland Health and Scientific Service in Brisbane di Dinas Kesehatan dan Keilmuan Queensland di Brisbane since 2002. sejak tahun 2002. I also hold a senior lecturer post Saya juga memegang jabatan dosen senior in the School of Medicine, University of Queensland. di Fakultas Kedokteran Universitas Queensland. I started training in pathology Saya memulai pendidikan atau pelatihan saya di bidang patologi in 1992 pada tahun 1992 and in the initial stages dan pada tahap awal I trained in Malaysia. saya mendapatkan pelatihan atau pendidikan di Malaysia. Before I qualified, sebelum saya memenuhi kualifikasi, I went to Singapore saya pergi ke Singapura and United Kingdom dan juga ke Inggris to complete my training. untuk menyelesaikan pelatihan saya. So at the moment, Jadi pada waktu itu my kualifikasi saya include meliputi MBBS, MBBS, basic medical degree, basic medical degree atau ijazah gelar sarjana medis tingkat dasar. I also hold Dan saya juga memegang Diploma of Medical Jurisprudence in Pathology. Saya memiliki diploma di bidang jurisprudensi medis, diploma jurisprudensi medis di bidang patologi.
by the Society of Apothecaries London. Yang dikeluarkan oleh Society of Apothecaries London. I also hold the Master of Pathology. Saya juga memegang atau mempunyai gelar master di bidang patologi atau magister patologi from University of Malaya, Kuala Lumpur. Dari Universitas Malaya di Kuala Lumpur. I'm also saya juga a life member of the College of Pathologists. Adalah anggota seumur hidup dari College of Pathologists, Academy of Medicine Malaysia. Akademi Kedokteran Malaysia. I'm also a fellow. Saya juga adalah ada juga fellow atau anggota Royal College of Pathologists Australasia. Dari Royal College Pathologist Australasia. And I hold the Foundation Fellow. Dan saya juga adalah anggota yayasan Faculty of Forensic and Legal Medicine dari Fakultas Forensik dan Kedokteran Forensik dan Hukum Royal College of Physicians dari Royal College of Physicians United Kingdom Inggris. Coba saudara jelaskan kepada kami mungkin kira-kira apa pengalaman yang sudah pernah Anda lakukan sebagai seorang ahli patologi forensik. Please explain to us your experience as a forensic pathologist. My main type of work jenis pekerjaan utama saya is to perform post-mortem examination adalah melakukan pemeriksaan post-mortem atau pemeriksaan pasca kematian. And I have performed dan saya sudah roughly 2,500 cases. Dan saya sudah melakukan pemeriksaan seperti itu kira-kira dalam 2.500 kasus. No. 2,500 cases, right? Yeah. 2,500 cases. 2,000. 2,500 cases, 2.500 kasus. Wow. Apart from the autopsy work, selain pekerjaan otopsi, I am an examiner. Saya adalah seorang pemeriksa, seorang examiner for the Royal College of Pathologists Australasia. Untuk Royal College Pathologist Australasia. In forensic pathology. Di bidang patologi forensik. I'm also in the committee. Saya juga duduk dalam kepanitiaan atau komite of the Royal College. Dari Royal College. In the appointment of overseas trained specialists. Berdasarkan pengangkatan spesialis terlatih. I also a reviewer. Saya juga adalah seorang reviewer atau pengkaji ulang for several forensic journals. Saya adalah seorang yang pengkaji ulang untuk beberapa jurnal forensik. And I'm also in the International Criminal Court list of expert for forensic pathology. Dan saya juga berada dalam pengadilan Mahkamah Kriminal Internasional untuk bidang patologi. Apakah juga saudara pernah juga ditugaskan untuk melakukan beberapa kegiatan sebagai tim forensik mungkin di Inggris atau di luar negeri? Have you ever been assigned to work as part of a forensic team in the UK or overseas? I've been to at least 2. Sekurang-kurangnya 2 kali. One is to Kosovo.
Yang pertama ke Kosovo, and the second is in Bali, Indonesia. dan yang kedua di Bali. Saya ditugaskan ke Bali, Indonesia. Kalau di Kosovo itu untuk apa itu? Untuk melakukan kegiatan apa di Kosovo? Why did you go to Kosovo? What for? Is after the civil war, Setelah perang saudara, they were exhuming bodies that have been tortured, dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau mayat yang mengalami penyiksaan. and I was a pathologist under the British forensic team. Dan saat itu saya bertugas sebagai seorang patologis di bawah tim forensik Inggris. Kalau yang di Bali, siapa yang menugaskan saudara ke Bali? What about your assignment in Bali? I was. Who assigned you to go to Bali? It was through the Australian Federal Police Melalui Kepolisian Federal Australia because of the bombing disaster in Bali. karena bom Bali. Oh, jadi saudara melakukan pemeriksaan apa di Bali? What examination did you perform in Bali? I performed post-mortem examinations on the victims. Saya melakukan pemeriksaan pasca kematian pada korban bom Bali tersebut. Apakah juga itu diketahui oleh Polisi Republik Indonesia? Did you do that in the knowledge of the National Police of Indonesia, Indonesian National Police? Yes, and I think that I was given a certificate of appreciation. Ya, dan saya juga bahkan diberi sertifikat penghargaan. Oleh siapa? By whom? Indonesian Police. Oleh Kepolisian Republik Indonesia. Atas apa itu? For what? For assisting in the Bali bombing disaster. Untuk bantuan yang diberikan dalam pemeriksaan bom Bali. Bisa saudara tunjukkan salah satu sertifikatnya? Could you show us the token of Kepada appreciation Yang Mulia, pada that you get from the Indonesian Police? Yes. Indonesian National Police. Ini fotokopinya, Pak. Fotokopi, bukan asli. Nanti bisa kita berikan aslinya. CNN Indonesia Breaking News.